Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Hari ini kami ingin memperkenalkan Kurban Nesia, yaitu sebuah startup finansial teknologi syariah yang menghadirkan solusi inovatif dalam tabungan kurban yang berbasis digital. Saya Ahmad Mubashirius dan bersama rekan saya, Mutmainna Nurul Irsyad, kami memiliki visi untuk memberdayakan umat dalam menunaikan ibadah kurban dengan lebih mudah, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Maka dari itu, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari perjalanan Kurbanesia dalam membangun ekosistem kurban digital yang inklusif dan berdampak luas. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke presentasinya. Baiklah, nama dari platform kami itu Kurbanesia, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi mengapa kami mengambil nama Kurbanesia? Karena ini terdiri dari dua kombinasi, yaitu Kurban dan Nesia, yaitu Indonesia, yang menunjukkan fokus layanan kurban berbasis teknologi di Indonesia. Adapun masalah yang ingin kami selesaikan dengan adanya platform Korban Nesia ini. Yang pertama yaitu kebutuhan masyarakat untuk menabung kurban. Jadi banyak masyarakat yang ingin menabung untuk keperluan kurban mereka, namun tidak memiliki kemudahan dalam menabung. Yang kedua yaitu keterbatasan akses ke layanan keuangan syariah, yaitu banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan syariah yang tidak memadai, karena seringkali tidak memiliki kemudahan dalam menabung dan tidak memiliki fitur yang memadai. Ketiga yaitu kebutuhan untuk meningkatkan kemudahan dalam menabung kurban, yaitu masyarakat perlu dibantu untuk meningkatkan kemudahan dalam menabung kurban mereka secara online dan memiliki catatan yang jelas tentang tabungan mereka. Dengan masalah yang tadi, kami pun menawarkan solusi. Yang pertama, yaitu kemudahan menabung kurban secara online. Hal ini didukung fitur seperti auto debit syariah dan tracking kurban yang memastikan pengguna bisa mengelola kurban mereka kapan saja dan di mana saja. Yang kedua itu catatan tabungan yang jelas dan transparan. Hal ini didukung fitur seperti sistem pelaporan real time, tracking hewan dan rating mitra yang dimana itu dapat memastikan transparansi dalam setiap proses kurban. Yang ketiga, fleksibilitas dan kenyamanan bertransaksi. Hal ini didukung oleh fitur seperti tabungan fleksibel dan opsi konversi tabungan yang memastikan kemudahan berkurban tanpa tekanan finansial. Yang keempat yaitu menabung secara individu atau kelompok. Hal ini didukung oleh fitur seperti patungan kurban yang memungkinkan pengguna menabung sendiri atau bersama hingga 7 orang dalam satu kelompok secara fleksibel dan transparan. Kemudian yang kelima yaitu layanan keuangan syariah yang memadai. Hal ini didukung oleh fitur seperti auto debit syariah, Qardul Hasan yaitu kredit halal, dan investasi syariah yang memastikan setiap transaksi sesuai dengan prinsip syariah tanpa unsur riba, gharar atau maisir. Dan yang terakhir yaitu skalabilitas dan jangkauan nasional. Hal ini didukung fitur seperti kemitraan dengan peternak, masjid, dan e-commerce halal yang dimana itu dapat memudahkan ekspansi ke layanan di berbagai daerah. Adapun teknologi yang kami gunakan yaitu website dan aplikasi mobile. Mengapa kami memilih teknologi ini? Karena itu terdapat kemudahan dalam menabung transaksi dengan menggunakan website dan aplikasi, sehingga pengguna dapat cukup melakukannya lewat laptop ataupun handphone yang telah mereka miliki. Kemudian itu pastinya terkoneksi dengan internet. Kemudian tidak harus datang langsung ke peternak atau masjid. Jadi tidak usah jauh-jauh lagi, cukup menggunakan handphone ataupun laptop pengguna. Kemudian adanya sistem pelaporan real time yang membuat setiap transaksi dari nasabah itu dapat diketahui dan transparan. Tentunya karena koneksi internet. Kemudian efisiensi dalam manajemen kurban sehingga mitra tidak kesulitan dalam mencatat transaksi dan dapat mendistribusikan kurban dengan baik. Dan terakhir yaitu pastinya jangkauannya yang luas karena menggunakan internet. Jadi tidak cuma satu daerah tapi menjangkau seluruh Indonesia. Oke, model bisnis yang kami gunakan yaitu Kurban Asia adalah platform finansial teknologi syariah yang memudahkan umat Islam menabung kurban secara individu ataupun kelompok. Kami ini bekerja sama dengan peternak, masjid, e-commerce halal, dan lembaga distribusi untuk memastikan kurban tersalurkan dengan amanah dan tentunya transparan. Kemudian adapun fitur inovatif untuk meningkatkan layanan. Jadi di sini kami akan membahas sedikit mengenai fitur inovatif yang sebelumnya telah kami katakan. Yang pertama itu auto debit syariah, yaitu pengguna bisa mengatur pemotongan saldo otomatis setiap bulannya melalui rekening yang telah terhubung atau bekerja sama dengan
Kurbanesia. Kemudian yang kedua itu konversi tabungan. Jika dana tidak cukup, pengguna dapat melanjutkan tabungannya hingga tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga itu sistem rating dan transparansi mitra. Jadi setiap peternak dan masjid mitra itu memiliki profil yang transparan dengan informasi, harga, dan ulasan dari pengguna. Kemudian yang keempat yaitu program referral dan insentif syariah, yaitu pengguna dapat mengajak orang lain itu dapat memperoleh reward halal berupa diskon biaya layanan. Kemudian yang kelima yaitu layanan penyaluran daging kurban, yaitu di mana pengguna dapat memilih mendistribusikan kurbannya itu ke daerah yang lebih membutuhkan. Dan terakhir yaitu program kurban gratis bagi duafa dan santri, yaitu program ini adalah program tahunan untuk memberikan akses tabungan kurban gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun sumber pendapatan halal dari platform Kurbanesia kami, yaitu pertama biaya biaya layanan. Jadi kami itu cuma meraup biaya layanan sebesar 3% pada setiap transaksi pembayaran kurban. Kemudian ada kemitraan dengan peternak hewan kurban. Jadi Kurbanesia ini mendapatkan harga khusus dari peternak sehingga dapat menentukan harga yang adil tetapi tetap menguntungkan kami. Kemudian ada fitur kolektif berbayar, itu fitur tambahan seperti pelacakan progres tabungan dan laporan real time yang dapat dikenakan biaya. Kemudian itu layanan tambahan untuk masjid dan mitra. Jadi ini layanan premium khusus untuk masjid dan mitra. Ya ini dimana itu layanannya itu memberikan manajemen distribusi hewan kurban dengan biaya yang adil dan transparan. Kemudian ada Qardul Hasan yaitu kredit halal. Jadi mengapa kami ini? Karena dengan adanya Qardul Hasan, peminjaman tanpa bunga itu bisa dilakukan oleh pengguna yang dimana ketika tabungan mereka itu belum mencapai target tabungan. Ketika pengguna itu sudah nanggung sedikit lagi dananya hingga mencapai dari target, maka Qardul Hasan ini dapat menjadi solusi yang sangat menguntungkan. Baik, untuk model pendanaan syariahnya itu adalah yang pertama musyarakah yaitu kemitraan modal dengan investor awal yang bertujuan yaitu mendapatkan modal awal melalui skema syirkah di mana investor berperan sebagai mitra usaha dengan bagi hasil sesuai kesepakatan tanpa riba, sementara manajemen tetap dikendalikan oleh Kurbanesia. Dan yang kedua adalah wakalah bi ujrah, yaitu agen investasi syariah untuk program kurban gratis dan keuangan berkelanjutan, yang mana bertujuan untuk mengelola dana umat secara produktif melalui investasi halal, di mana Kurbanesia ini bertindak sebagai wakil yang mengelola dana dalam bisnis syariah, yang menghasilkan manfaat bagi program kurban duafa, serta menerima ujrah atau fee sebagai biaya pengelola. Baik, adapun strategi pemasaran yang kami gunakan dalam Kurbanesia ini yaitu yang pertama adalah digital marketing dan konten interaktif yang berisi video edukatif, testimoni pengguna, dan cerita inspiratif kurban di YouTube ataupun TikTok, dan juga kita menggunakan Instagram. Dan yang kedua adalah referral dan program intensif syariah, yaitu pengguna yang mengajak teman bergabung mendapatkan reward yang halal, misalnya potongan biaya layanan atau tabungan kurban tambahan. Dan yang ketiga adalah kemitraan dengan ustaz dan influencer muslim, yaitu kami mengundang tokoh agama dan influencer muslim untuk membahas pentingnya kurban digital berbasis syariah. Dan yang keempat adalah kemitraan bank syariah dan layanan keuangan halal, yaitu memudahkan pengguna menabung langsung dari rekening bank syariah dan e-wallet halal, dan memberikan promo khusus bagi pengguna yang menabung melalui bank syariah yang bermitra dengan kami. Dan yang kelima adalah transparansi dan kepercayaan publik, yaitu menyediakan laporan keuangan terbuka agar pengguna yakin bahwa dana mereka dikelola secara amanah dan juga bersifat transparansi. Dan adapun pertumbuhan startup ini adalah yang pertama baik pengembangan fiturnya, yang ketika ada yang kurang kami akan selalu tambahkan melalui saran dari pengguna-pengguna yang telah menggunakan. Dan yang kedua adalah peluasan jaringan, yaitu melalui dari pesantren ataupun dari ustadz-ustazah dan juga influencer. Dan yang ketiga adalah peningkatan keamanan, yaitu peningkatan cyber dan security-nya. Dan yang keempat adalah peningkatan pengalaman pengguna. Dan yang kelima adalah peningkatan kerjasama dengan komunitas. Dan yang keenam, peningkatan penggunaan teknologi. Dan selanjutnya yang itu kesimpulan. Nama startup ini adalah Kurbanesia, dan tabungan kurban syariah adalah startup yang menyediakan platform online untuk menabung kurban dan membayar kurban secara syariah.
dan menyediakan layanan keuangan berupa tabungan kurban syariah yang aman dan juga terpercaya, dan menabung dan juga membayar tabungan kurban online dengan transaksi dan tabungan yang transparan dan jelas. Lalu, mengapa berinvestasi pada tabungan kurban Nesia ini? Yaitu kami berdasarkan data yang ada, baik itu dari potensi pasarnya. Kita melihat data yang ada bahwa pasar kurban di Indonesia sudah mencapai 20 triliun per tahunnya dengan pertumbuhan sebesar 10% setiap tahunnya. Maka Kurbanesia hadir untuk memanfaatkan peluang ini dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam tradisi berkurban. Dan ada pun beberapa alasannya lagi adalah yang pertama, potensi pertumbuhan yang tinggi, yaitu industri vintage syariah sedang naik daun, terutama di negara yang populasi muslimnya terbesar seperti Indonesia ini. Dan yang kedua adalah kebutuhan masyarakat yang besar. Tabungan kurban adalah kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang ketiga ada teknologi yang inovatif. Kami menggunakan teknologi vintage yang aman, transparan, dan mudah untuk diakses. Dan yang terakhir adalah teknologi yang inovatif dan disertai dengan tim yang berpengalaman. Kami memiliki tim yang berpengalaman dan dapat mengembangkan teknologi menjadi lebih inovatif. Dan untuk kebutuhan investasi pada startup ini, kami memerlukan sebanyak 5 miliar rupiah untuk yang pertama, pengembangan fitur, yaitu 40% yang termasuk aplikasi mobile dan juga integrasi pembayaran lebih banyak. Yang kedua, pemasaran, yaitu 30%, kampanye digital dan ekspansi ke daerah baru. Dan yang ketiga, ekspansi tim, yaitu 20%, karena kami akan merekrut tim teknologi dan juga customer service, yang mana tim teknologi ini kami akan mengundang yang lebih berkompeten dan juga ahli. Dan yang keempat adalah operasional 10%, yaitu biaya servers dan infrastruktur. Adapun return on investment dengan investasi ini, kami memproyeksikan yaitu pendapatan tahunan 10 miliar dalam 10 tahun dan ROI-nya 25% per tahun, yaitu exit strateginya yaitu IPO, yaitu akuisisi oleh perusahaan vintage ataupun platform zakat terkemuka. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke rekan saya di awal. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi, kami percaya bahwa Kurbanesia ini bukan cuma sekedar bisnis saja, tetapi juga membawa visi dan misi yang besar untuk umat dan pastinya memberikan manfaat besar bagi umat. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada investor yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan mengenai Kurbanesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami telah mendiskusikan tentang 3 soal pada tugas kelompok kali ini yang membahas tentang startup syariah, yaitu pada soal nomor 1, apa yang menjadi tantangan dalam membangun startup syariah berbasis teknologi. Yang pertama adalah kurangnya kesadaran dan penerimaan masyarakat terhadap konsep syariah dan teknologi. Dan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan teknologi syariah. Dan yang ketiga adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami teknologi terkait. Dan adapun soal kedua yaitu bagaimana cara menarik investor syariah untuk mendanai startup kita, yaitu kita harus memahami kriteria ataupun kriteria dari investor syariah tersebut, baik dari segi kepatuhan terhadap prinsip syariah pada saat operasional startup dan juga keuntungan yang halal dan dampak sosial yang positif. Dan soal yang ketiga yaitu apa strategi terbaik agar startup syariah dapat bersaing dengan startup konvensional di era digital, yaitu dengan menguatkan brand dan konsisten, yaitu membangun brand yang kuat dan konsisten dengan nilai-nilai syariah. Dan yang kedua adalah membangun jaringan dan kemitraan yang kuat, dengan lembaga keuangan syariah, organisasi, dan perusahaan lainnya. Dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam bisnis syariah. Baik, itulah hasil diskusi kelompok kami. Cukup sekian. Terima kasih.